Hai teman-teman, perkenalkan kami mahasiswi apoteker UHAMKA Angkatan 42 akan mensimulasikan terkait konseling penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Perkenalkan, saya Simone Agesi sebagai apoteker dan saya Michelle sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat siang, selamat datang di Apotek UHAMKA dan saya Simone Agesi, apoteker yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa dibantu Ibu? Iya, siang Ibu. Saya mau nebus resep Ibu. Baik, boleh saya lihat terlebih dahulu untuk resepnya? Boleh. Ini untuk resepnya? Baik, saya lihat terlebih dahulu ya. Baik, resep ini atas nama Ibu Michelle, usia 24 tahun, alamat di Jalan D52 dari Dr. Nadia, sudah betul? Iya, betul Ibu. Oke, baik, resep ini untuk Ibu sendiri atau untuk orang lain? Untuk saya sendiri Bu. Baik, untuk Ibu sendiri ya. Obat ini terdiri dari 3 obat Ibu, 2 obat untuk gula darahnya, yang 1 untuk tekanan darahnya. Kebetulan ini obatnya tersedia di apotek kami, saya siapkan terlebih dahulu, Ibu boleh tunggu sebentar, nanti saya akan panggil kembali untuk obatnya ya, silakan terlebih dahulu, silakan, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Atas nama Ibu Michelle? Iya Ibu. Dengan Ibu Michelle? Iya betul Ibu. Ibu Michelle boleh tolong disebutkan untuk tanggal lahir dan juga alamatnya? Untuk tanggal lahirnya tanggal 26 April 2000. Untuk alamatnya di Jalan 52. Baik, sudah sesuai ya. Ibu Michelle, ini obatnya terdiri dari 3 obat ya. Ada metformin 500 mg sebanyak 10, ini untuk menurunkan gula darahnya. Kemudian ada glimepiride 2 mg sebanyak 10 juga. Ini juga untuk membantu menurunkan gula darahnya. Kemudian ada amlodipin 10 mg sebanyak 10 juga. Ini untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Untuk totalnya ada di 115.000. Apakah mau ditebus semua atau bagaimana? Ya, ditebus semua aja Ibu. Baik, ditebus semuanya Ibu Michelle ya. Untuk ketiga obat tersebut, apakah dokter sudah menjelaskan terkait cara penggunaan dan aturan pakainya? Belum sih Ibu, dokter baru kasih resepnya aja. Baik, kalau begitu, apakah Ibu Michelle bersedia untuk meluangkan waktunya sekitar 10 menit ke depan untuk melakukan konseling terkait obat-obat tersebut? Ya, boleh Ibu, saya bersedia. Baik, kalau begitu bisa dibantu pembayaran di kasir. Nanti setelah pembayaran di kasir, Ibu bisa langsung menuju ke ruang konseling yang ada di depan. Nanti untuk obat-obatnya saya serahkan langsung di ruang konselingnya. Terima kasih Ibu, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Atas nama Ibu Michelle? Iya Ibu. Ya, totalnya 115.000, pembayarannya mau tunai apa kris saja? Kris saja Ibu. Oke, silahkan di-scan ya. Ini untuk buktinya Ibu. Oke, sebentar diproses dulu ya. Nah, ini bukti pembayarannya, silakan langsung masuk ke ruang konseling ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali. Ya, silakan masuk. Permisi, selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Baik, boleh saya lihat dulu untuk matanya? Ini Ibu. Baik, sudah selesai ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Simone Agesi Ibu Michelle ya. Apoteker yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan Ibu Michelle terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan konseling pada hari ini. Sebelumnya saya izin untuk konfirmasi ulang terkait resepnya ya. Iya Ibu. Resep ini betul untuk Ibu sendiri ya? Iya, betul Ibu. Baik, boleh disebutkan untuk tanggal lahirnya? Untuk tanggal lahirnya di tanggal 26 April 2000. Baik, untuk tempat tinggalnya? Di Jalan 52 Ibu. Baik, untuk nomor telepon yang bisa dihubungi bisa disebutkan? Boleh di 0878 8788 9977. Baik, kalau begitu sudah sesuai ya. Baik, kalau begitu Ibu Michelle, kita mulai saja untuk sesi konseling pada hari ini pada tanggal 27 September 2024 ya. Tujuan dari konseling sendiri ini agar Ibu Michelle dapat lebih memahaminya dari cara aturan pakainya, cara penggunaannya, mungkin dari efek sampingnya juga, sehingga membuat Ibu Michelle lebih patuh lagi terhadap minum obatnya. Kemudian juga diharapkan pengobatan ini nantinya hasilnya lebih optimal, seperti itu ya. Sebelumnya, apakah Ibu Michelle bersedia bila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya agak sedikit sensitif? Iya, nggak apa-apa Ibu. Saya bersedia. Baik, kalau begitu kita mulai saja untuk sesi konselingnya ya. Untuk yang pertama, Ibu Michelle, apakah Ibu Michelle ada alergi obat, alergi makanan atau minuman? Kalau untuk obat sih sejauh ini nggak ada. Makanan dan minuman juga nggak ada sih Bu. Baik, kalau begitu tidak ada alergi ya. Kemudian untuk Ibu Michelle, apakah ada mengkonsumsi alkohol atau juga merokok? Enggak Ibu. Nggak ada ya. Kemudian maaf Ibu Michelle, apakah dalam kondisi hamil atau menyusui? Enggak juga Ibu.
Tidak ya. Untuk riwayat penyakit keluarga apakah ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Sebelumnya apakah Ibu Michelle sudah mengkonsumsi obat-obatan tertentu sebelum berobat dengan dokter? Enggak juga. Tidak ya. Baik Ibu Michelle, apakah dokter ada menyampaikan terkait mengapa Ibu Michelle diberikan obat-obat tersebut? Alasannya apa? Apakah dokter menyampaikan? Dokter bilang sih Bu, untuk alasannya itu karena saya sekarang ini lagi sering capek, mudah ngantuk, cepet lapar. Dan setelah konsultasi dengan dokter dan dibantu dengan hasil lab, dokter mendiagnosis saya mengalami hipertensi dan juga diabetes mellitus. Baik, selain itu apakah dokter juga menjelaskan terkait cara minum obat, aturan pakai dan juga penggunaannya Ibu? Kalau itu belum sih Bu, baru dikasih resepnya aja. Baik, kalau begitu saya bantu jelaskan untuk obat-obatannya ya. Iya, boleh Ibu. Baik, untuk obatnya sendiri terdiri dari 3 obat Ibu ya. Yang 2 ini untuk gula darahnya, sedangkan yang untuk 1 ini adalah untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Kita mulai dari yang gula darahnya dulu Ibu ya. Sebelumnya, apakah Ibu Michelle bisa mengkonsumsi obat-obatan dalam bentuk tablet? Bisa Ibu. Bisa ya, karena kebetulan obat-obatan ini dalam bentuk tablet semuanya gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama ini ada glimepirid Ibu ya. Mohon diperhatikan karena kedua obat ini diminumnya pada saat pagi hari karena nanti dikhawatirkan akan tertukar seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan. Untuk yang pertama ini ada glimepirid 2 mg sebanyak 10 tablet ya. Ini diminum pada pagi hari 1 kali sehari aja setengah jam sebelum makan. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada metforminnya 500 mg sebanyak 10 tablet juga sama. Yang beda adalah metformin ini dikonsumsinya setelah ibu makan 1 jam setelah makan ya. Keduanya ini dikonsumsi pada pagi hari, jadi jangan sampai tertukar Ibu ya. Nanti sebelum Ibu konsumsi, Ibu boleh dilihat di etiketnya. Ini sudah saya tandai semuanya ya. Nah, untuk yang ketiga ini ada amlodipin 10 mg sebanyak 10 tablet juga ya. Ini diminumnya pada malam hari, 1 jam setelah makan ya, sama 1 kali sehari juga semuanya ya. Nah, dokter meresepkan ketiga obat ini untuk 10 hari ke depan. Jadi kalau misalnya selama 10 hari itu dirasa Ibu Michelle belum ada penurunan, nah Ibu Michelle bisa konsultasi lagi ke dokter. Karena obat ini sudah tidak dapat ditebus lagi resepnya ya. Oke, baik Ibu. Nah, nanti bila Ibu Michelle mengalami lupa minum obat, misal nih pada pagi hari kan ada 2 obat. Nah, untuk yang glimepirid ini Ibu udah konsumsi nih sebelum makan. Nah, untuk metforminnya Ibu lupa nih minumnya. Nah, Ibu baru ingat pas Ibu lagi nonton TV di siang hari. Itu boleh Ibu langsung minum obat aja ya. Nggak perlu Ibu tunggu sore atau keesokan harinya seperti itu Ibu ya. Oke, baik Ibu. Nah, untuk penyimpan ketiga obat ini, alangkah baiknya bila Ibu disimpannya di dalam kotak obat. Tapi kalau misalnya Ibu nggak punya kotak obat, nggak apa-apa. Nanti bisa disimpan di dalam suhu ruang aja. Yang penting ini semua dimasukkan ke dalam wadahnya, dalam wadah tertutup. Kemudian juga terlindung dari cahaya matahari dan juga dari jangkauan anak-anak. Karena dikhawatirkan anak-anak bisa menggunakan obat ini, disalahgunakan seperti itu. Dan juga kalau misalnya terkena cahaya matahari, dikhawatirkan obat-obatan ini akan rusak seperti itu ya. Oke, kebetulan saya punya sih kotak obat di rumah, jadi nanti bisa saya simpan di sana. Baik, kalau begitu itu lebih bagus ya. Kemudian untuk efek sampingnya, untuk yang glimepirid dan juga metformin ini mungkin Ibu akan merasakan sedikit mual, pusing, dan juga lemas. Dan juga untuk yang amlodipinnya ini, mungkin Ibu akan merasakan sedikit mual juga, pusing, mengantuk, dan juga mungkin akan terjadi pembengkakan. Namun Ibu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena efek samping ini jarang terjadi. Namun bila memang terjadi, Ibu tidak perlu panik karena Ibu bisa langsung konsultasikan lagi kepada dokter ya. Baik. Kalau selain ke dokter, hal pertama yang harus saya lakuin kalau misalnya ada efek samping yang terjadi ke saya gimana ya Bu? Baik, misalnya efek sampingnya mual dan muntah, Ibu bisa menekan itu atau menghindari itu dengan cara minum air putih secara berkala sedikit demi sedikit aja sepanjang hari. Kemudian untuk mencegah mengantuk, Ibu juga bisa kan tadi kan untuk yang amlodipin itu kan diminumnya pada malam hari, jadi itu nggak apa-apa kan, karena kan Ibu tidur. Nah, untuk yang pembengkakan, Ibu bisa menghindari duduk terlalu lama dan juga berdiri terlalu lama. Dan juga Ibu bisa memijat area tungkai dan juga kakinya untuk memperlancar peredaran darah. Ibu juga bisa menghindari kopi, teh, dan juga alkohol. Kemudian bila misal Ibu pusing, Ibu bisa menghentikan aktivitasnya ya. Kemudian Ibu bisa berbaring atau duduk senyamannya Ibu saja, seperti itu ya. Baik Ibu. Nah, saya sarankan Ibu bisa menjaga pola makan. Ibu bisa mengurangi makan makanan yang manis, makan makanan yang asin, seperti itu ya. Kemudian juga Ibu bisa mengurangi aktivitas yang terlalu berat. Kemudian saya harapkan Ibu Michelle bisa menjaga pola makan yang sehat. Ibu bisa mulai banyak makan sayuran, makan buah. Kemudian Ibu juga bisa olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup. Jadi untuk begadangnya tolong untuk dikurangi Ibu Michelle ya. Baik Ibu Michelle, apakah dokter ada menyampaikan harapan terkait pengobatan ini? Ada sih Bu, dokter bilang harapannya itu
supaya tekanan darah saya dan gula darah saya itu menurun dan terkontrol. Jika nantinya setelah minum obat, tekanan darah dan gula darahnya belum baik, saya bisa konsultasi lagi ke dokter. Baik, betul ya, Ibu harus bisa menjaga dan mengontrol tekanan darah dan gula darahnya juga. Saya sarankan Ibu memiliki alat untuk mengukur tekanan darah dan juga gula darahnya di rumah. Apakah Ibu sudah memiliki alat tersebut? Sudah punya, Bu? Baik, kalau begitu itu lebih bagus karena Ibu bisa membantu Ibu dalam mengontrol tekanan darah dan juga gula darahnya ya. Dari semua yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang perlu saya jelaskan ulang atau ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini sih belum ada, Ibu. Baik, untuk mengetahui apakah Ibu Michelle sudah memahaminya, apakah Ibu bisa mengulang apa saja yang sudah saya sampaikan tadi? Boleh, Bu. Untuk obatnya tadi untuk yang gula darahnya ada 2. Ada Glimepiride sama Metformin. Dua-duanya diminum pagi hari. Kalau yang Glimepiride 2 mg ini diminum sebelum makan 30 menit. Kalau yang Metformin 500 mg ini diminum sesudah makan 1 jam. Kemudian untuk yang tekanan darahnya itu ada Amlodipine 10 mg. Itu diminum sesudah makan malam hari 1 kali sehari. Kemudian jika obatnya ini ada yang terlewat, itu saya bisa langsung minum segera setelah saya mengingatnya. Kemudian saya juga harus makan sayur, berolahraga, terus hindarin makanan manis dan juga asin. Kemudian untuk penyimpanannya bisa di suhu ruang, terlindung dari cahaya, dan juga dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Baik, sudah betul Ibu Michelle ya. Ini saya ada jadwal untuk minum obatnya, sehingga diharapkan Ibu Michelle tidak ada kejadian lupa minum obat. Ini bisa disimpan atau ditempel di tempat-tempat tertentu yang sering Ibu Michelle jumpai ya, seperti di cermin, di kulkas, atau di kamar ya. Ibu bisa juga pasang alarm dan juga meminta anggota keluarga lainnya untuk mengingatkan Ibu untuk minum obat ya. Baik, Ibu. Dan kemudian juga ini ada brosur yang bisa Ibu baca, karena nanti takutnya Ibu lupa lagi ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, Ibu Michelle bisa menghubungi nomor telepon yang ada di kartu nama saya ya, sebelah sini. Nah, sebelum saya akhiri sesi konseling ini, saya ingin konfirmasi kembali apakah ada yang ingin ditanyakan atau perlu saya jelaskan ulang? Sejauh ini sih nggak ada, Ibu. Semuanya sudah cukup jelas. Nanti kalau misalnya memang ada yang saya mau tahu, nanti saya bisa menghubungi Ibu ya, berarti di nomor yang ini ya, Bu ya. Baik, kalau begitu saya bantu masukkan untuk obat-obatannya Ibu ya. Baik, Ibu. Saya sambil sebutkan untuk ininya ya, kadaluarsanya. Untuk yang Amlodipine ini kadaluarsanya di Desember 2026 Ibu ya. Kemudian untuk yang Glimepiride ini kadaluarsanya ada di November 2026 gitu ya. Kemudian untuk yang Metformin ini ada di November 2026 ya. Baik, ini boleh saya bantu masukkan juga? Boleh, Ibu. Baik, sebelumnya boleh saya minta tanda tangan sebagai bukti dan juga dokumentasi untuk apotek kami bahwa Ibu Michelle telah mengikuti konseling pada hari ini? Boleh. Silakan. Di sebelah sini ya, Bu ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih ya Ibu Michelle. Semoga sehat selalu, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat, semoga lekas sembuh. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ini untuk obatnya Ibu Michelle ya, silakan. Terima kasih. Selamat siang. Sekian simulasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Thanks for watching. Bye-bye.